kita perlu bantuin? Sam, kamu tenang aja ya, kamu temenin Alisa. Pak, bertahan, Pak! Aku pasti bakal selamatin Papa dari sana. Nathan! Lo jangan nekat, udah balik aja ke sini. Bahaya! Gak bisa. Gue harus coba selamatin bokap gue dari sini. Setelah hampir 2 jam, api baru padam. Ya, tugas kebakaran bekerja dengan sangat baik, cuman emang lokasinya aja yang sulit dijangkau. Papa! Nathan! Mbak, titip Mbak Lisa sebentar ya. Mbak Lisa udah, kamu tenang ya. Kenapa ada yang sakit nggak atau nggak Pak Pras ngelakuin sesuatu sama kamu? Aku bener-bener gak bisa ngebayangin kalau ternyata Pak Pras gak bisa diselamatin. Aku pasti akan dihantui rasa bersalah seumur hidup aku. Kasihan Mbak Lisa, kasihan juga Nathan kalau sampai Pak Pras nggak bisa diselamatin. Awas.
Ya Pak, ada apa Pak? Mas, kebetulan saya menemukan ini di sisa puing-puing. Sepertinya ini adalah sisa dari tubuh Pak Pras yang kebakar. Ya, ini jarinya Pak Pras. Nggak mungkin. Nggak mungkin Papa udah meninggal. Nggak mungkin Papa udah nggak ada di sini. Apa bisa dipastiin kalau itu potongan jari dari Pak Pras? Gedung ini cukup lama terbakar. Apa emang semua tubuhnya Pak Pras habis terbakar ya? Hanya sisa jarinya itu. Alicia, Nak, Alicia, maafin Mama ya sayang ya, maafin Mama ya. Nggak ada yang luka kan? Syukurlah kalau kamu baik-baik aja. Aku udah khawatir banget sama kamu. Rom, gimana sih Pras? Pak Pras tewas terbakar Pak. Romeo, kamu benar-benar yakin kalau Pak Pras sudah benar-benar meninggal? Kalian lihat apa yang kalian lakuin? Cuman ini doang yang tersisa dari Papa saya? Ini gara-gara siapa? Tapi kamu yakin itu jari papa kamu? Hah? Saya juga nggak tahu. Tapi emang ada orang lain di dalam sana? Orang cuma ada Alisa sama Papa? Lu juga? Kenapa lu tega banget ninggalin bokap gue di dalam? Kamu nggak usah nyalain anak saya. Dia malah jadi korban papa kamu tuh. Papa kamu nyulik dia. Selama ini saya nggak pernah percaya sama papa kamu. Karena dia kerjanya bohong terus. Alfi. Ya Pak, Coba kamu cek, bener nggak tuh jarinya Pras atau nggak? tadi saya sudah mengecek seluruh gudang. Apakah benar Pak Pras terbakar atau tidak? Tapi kami hanya menemukan potongan jarinya saja, Pak. Ya, besar kemungkinan Pak Pras habis terlalap api, Pak. Segitunya sih si Pras meninggal. Nah, Pras itu adalah laki-laki yang selalu ada Mama butuhkan. Wajar dong kalau Mama sedih dan shock. Bisa-bisa aja kamu ngomong gitu. Hah? Kamu kehilangan banget sama dia. Iya, sedih banget. Kalau iya kenapa? Pras itu adalah laki-laki yang selalu ada di dalam kehidupan Mama. Apa salah begitu? Nggak salah sih, tapi kamu malu-maluin. Kamu munafik.
sangat munafik. Apa perlu Mama jeberkan semuanya kelakuan Papa dulu seperti apa? Mana yang lebih memalukan? Kelakuan Papa atau kelakuan Mama? Ma, udah cukup dong. Udah cukup. Jangan di depan umum dong. Malu dilihat orang. Papa kenapa ninggalin aku dengan cara kayak gini sih, Pak? Aku benar-benar gak kuat setiap kali ngeliat seseorang yang berduka karena kematian orang tuanya. Perasaan Nathan pasti hancur banget. Sama seperti aku waktu kehilangan ibu dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, kami perlu keterangan dari saudara Alisa terkait kebakaran gudang kosong tersebut. Maaf Pak, tapi kondisi Mbak Alisa sekarang ini masih shock dan trauma. Karena dia habis diculik dan penculiknya juga tewas dalam kebakaran. Jadi menurut saya kondisi Mbak Alisa ini sekarang belum memungkinkan untuk memberi keterangan. Nanti kalau memang kondisi Mbak Alisa sudah memungkinkan, saya sendiri yang akan ngantar ke polisi. Baik, jika demikian kami permisi. Gawat kalau sampai polisi menyelidiki juga kasus tabrak lari yang aku lakuin. Suatu saat ketika waktunya tepat, gue bakal laporin soal Alisa yang nabrak bokap gue dan balas keluarga Cakradinata. Ya, tapi gimana pun juga, Pras harus dimakamkan dengan layak. Alicia, kamu pulang bareng sama Mama aja ya? Iya, Ma. Pulang sama aku yuk. Aku pulang sendiri aja. Kamu mendingan urusin kaki kamu aja dulu. Kakiku nggak apa-apa kok. Aku juga nggak mau lah lihat tunangan aku pulang dianterin sama orang lain. Yasmin pasti marah sama aku. Kalau sampai Yasmin ngambek, aku pasti akan kesulitan untuk membujuk Yasmin untuk menikah sama aku secepatnya. Yasmin, please, ya sama aku aja. Aku terpaksa terima ajakan Mas Rangga kalau aku terus-terusan nolak. Malah jadi perhatian Bu Ajeng sama Pak Baskara. Sementara situasinya lagi kacau begini. Ya udah yuk. Aku harus terbiasa ngeliat kebersamaan Yasmin dan Mas Rangga. Toh aku tahu, hati Yasmin cuma buat aku. Aku juga masih ingat sama janjiku dan Yasmin. Jadi aku harus maklum dengan kebersamaan mereka. Alicia, maafin Mama ya. Jadinya kamu bisa melihat dan merasakan hal buruk. Maafin Mama ya sayang.
Pras sudah nggak ada. Mama nggak bisa menahan diri, Mama. Mama sedih banget. Pertama, aku nyaris membunuh Pak Pras karena nabrak dia dengan mobil. Sekarang aku jadi penyebab kematian Pak Pras karena ninggalin dia di gudang yang kebakaran. Tolong! Pak! Pak Pras! Ah! Mama benar-benar cinta sama Pak Pras. Sampai nangis di depan Papa segala tadi. Egois banget. Gak mikirin perasaan Papa. Apa rata-rata tukang selingkuh selalu begitu ya? Cuma mikirin diri sendiri.